Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah matahariku. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur atas berkat-Mu hari ini, atas kesempatan bagi kami menikmati hidup dan menikmati firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkaulah yang selalu menuntun kami di dalam membaca dan merenungi firman-Mu hari ini, agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sebab Tuhanlah Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Judul perenungan kita hari ini adalah Tuhan adalah matahariku. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap hari saya olahraga dengan jalan santai mengelilingi waduk yang ada di sekitar rumah saya. Kadang-kadang pagi, tapi kalau sedang sibuk pagi-pagi, maka saya lakukan di sore hari. Di tengah-tengah saya mengelilingi waduk, saya sambil mengabadikan matahari dengan kamera HP saya. Karena saya melihat sangat bagus penampakan matahari dari situ. Baik itu pagi hari ataupun di sore hari. Jadi seringkali saya membuat status di Facebook saya, foto matahari yang saya ambil setiap harinya. Walaupun terlihat sama saja hasil gambarnya, tapi bagi saya setiap hari matahari itu berbeda. Jadi setiap hari saya foto terus mataharinya. Sehingga suatu kali ada teman saya yang bertanya, kok fotonya matahari terus sih? Apa enggak bosen? Kan sama aja matahari kemarin dengan matahari hari ini. Saya tidak menjawab, tetapi saya menulis dengan kata-kata di setiap status saya yang ada foto mataharinya. Di situ saya katakan bahwa melalui matahari saya bisa belajar banyak hal. Di antaranya saya bisa mengucap syukur, karena dengan masih bisa melihat matahari di pagi hari, artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini dan untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Dan melalui matahari saya juga bisa belajar untuk selalu semangat menjalani hidup ini, seperti matahari yang selalu bersemangat untuk bersinar di sepanjang harinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti status saya kemarin hari Rabu, bahwa hari ini saya mau membagikan beberapa filosofi dari matahari agar kita dapat belajar darinya. Filosofi matahari mungkin jarang terpikirkan oleh kita.
Tapi itulah adanya. Matahari yang terus menyinari seakan-akan memberi pelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Dan sebagai manusia yang terus belajar, kita diharapkan untuk bisa memaknai filosofi di balik sinar terangnya matahari. Lalu pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari matahari? Dan seperti tema kita, Tuhan sebagai matahari. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari filosofi dan judul di mana Tuhan sebagai matahari dalam hidup kita? Yang pertama, hidup yang berguna atau berdampak. Matahari merupakan bintang terdekat dan penyedia energi yang dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup di bumi ini sangat membutuhkan matahari. Jadi bisa dibilang matahari itu adalah sumber energi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan akan membutuhkan matahari sebagai pendukung kelangsungan kehidupannya. Banyak manfaat matahari bagi manusia. Selain sinarnya untuk kesehatan tubuh manusia, matahari juga berguna bagi pekerjaan manusia dan sebagainya. Matahari berguna juga untuk tumbuhan sebagai alat bantu proses terjadinya fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Dan oksigen inilah yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat adalah buatlah hidup kita ini berdampak bagi makhluk hidup di bumi ini. Berdampak bagi sesama manusia. Seperti matahari berguna sebagai penerang, demikian pula Tuhan sebagai penerang hidup kita. Dan Dia jugalah pemegang dan pemelihara hidup semua orang. Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang kedua, awal yang ceria. Saudara-saudaraku, matahari merupakan simbol awal dari semangat yang baru, kehidupan yang penuh harapan, dan hari yang indah. Awal sebuah langkah menuju ke level yang lebih tinggi untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan diri, dan merupakan awal yang paling dinanti-nantikan oleh setiap insan di bumi ini. Lalu pelajaran yang kita dapat yaitu, mari awali hidup kita dengan penuh sukacita dan semangat yang baru untuk melangkah menuju level yang lebih tinggi. Demikian halnya hendaknya kita dalam menjalani hidup ini harus dimulai dari Tuhan. Awalilah hidup kita dengan berserah hanya kepada Tuhan, karena bersama Dia ada semangat baru, ada harapan dan hari yang indah.
Jadi, awalilah hari-hari kita bersama Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu ajarkan kekuatan hidup. Matahari adalah bintang pusat dari tata surya. Jadi yang paling kentara dari setiap anggota tata surya lainnya. Matahari mampu memancarkan sinarnya sepanjang masa. Tidak kenal kata lelah maupun payah. Matahari terus berusaha kuat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai anggota tata surya yang paling disegani. Jadi pelajaran yang kita dapat yaitu bahwa dalam menjalani hidup ini, kita pun harus kuat menjalani sampai impian kita terwujud nanti. Jangan mudah putus asa dan menyerah. Karena percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tetapi jika kita mau menyerahkan hidup ini hanya kepada Dia. Karena dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 14 katakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dan yang keempat, matahari selalu ikhlas dan tabah. Kadang kehadiran matahari tidak selalu mendapat sambutan yang riang dari semesta alam. Terutama bumi yang berisi manusia dengan beragam karakter. Kadang matahari dieluk-elukan saat musim hujan sudah reda. Namun kadang juga sering dicaci maki saat kemarau panjang mendera. Itulah manusia yang tidak mudah bersyukur dalam hidup. Namun matahari tetap ikhlas dan tabah memancarkan sinarnya walau kadang tidak diharapkan. Pelajarannya, jalanilah hidup ini dengan hati yang ikhlas dan tabah. Maka kita akan mampu untuk selalu mengucap syukur. Apapun keadaannya. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dan seperti Yesus juga ikhlas dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Sejak lahir di kandang domba dan sampai harus mati di atas kayu salib, Yesus tidak pernah mengeluh dan protes kepada Bapanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, filosofi yang kelima adalah bahwa matahari memiliki cinta yang tulus. Matahari tidak peduli akan cacian, makian, bahkan pujian. Matahari tetap memancarkan sinarnya dengan tulus. Tidak memilih-milih. Baik orang jahat, baik orang benar akan menerima sinarnya. Jadi seakan-akan matahari itu tidak mempedulikan kondisi apapun yang akan terjadi nanti dan yang sedang terjadi. Yang penting bagi dia yaitu memberikan sinarnya untuk menerangi
seisi tata surya dalam galaksi ini. Saudara-saudaraku, pelajaran yang dapat kita petik dari filosofi ini, yaitu seperti cinta matahari yang tulus. Hendaknya kita pun menjadi manusia yang menebarkan cinta kasih tanpa pamrih, menebarkan cinta kasih secara tulus, tanpa membeda-bedakan. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan tulus, sehingga Ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal hanya untuk menebus dosa kita manusia. Maka selayaknya kita pun menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengasihi sesama kita dengan tulus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan yang terakhir adalah setia pada satu tujuan. Tujuan matahari hanya satu, yaitu menerangi seluruh alam semesta. Dia hanya fokus menerangi alam semesta dan seisinya, tanpa peduli aktivitas trivia atau hal-hal sepele lainnya. Nah, pelajarannya, kita sebagai orang percaya yang menjadi tujuan hidup kita seharusnya ialah memuliakan Allah, menjadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Dan satu tujuan manusia hanyalah satu, hidup kekal di surga. Jadi fokuslah pada tujuan hidup kita, bukan pada masalah-masalah hidup kita. Sama seperti Yesus yang setia akan tujuannya datang ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa manusia. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah sebagian filosofi dari matahari dan gambaran Tuhan sebagai matahari di dalam hidup kita. Tapi maksudnya bukan saya mau merendahkan diri Tuhan dengan menggambarkan Tuhan sebagai matahari, karena Tuhanlah yang menciptakan matahari dan Tuhanlah yang berkuasa atasnya dan atas hidup kita. Yang dapat saya bagikan untuk menjadi pelajaran hidup bagi kita, bahwa Tuhan sebagai matahari sebetulnya masih banyak pelajaran tentang matahari yang dapat kita gali. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah matahariku.
Matahari dalam bahasa Ibrani berasal dari kata shemesh, yang artinya sinar. Seperti matahari terbit dari timur, perisainya berkilau atau bercahaya terang sekali. Matahari memberi sinar yang terang, dan terangnya menerangi kegelapan bahkan sampai menembus celah-celah kecil dan sempit. Matahari adalah sumber energi. Setiap hari kita menantikannya untuk terbit. Terbit dan terbenamnya matahari menjadi salah satu ukuran atau pedoman waktu bagi kita. Begitulah pemazmur mengungkapkan Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menantikannya setiap hari? Menantikan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Allah juga digambarkan sebagai perisai. Perisai adalah salah satu perlengkapan persenjataan dalam peperangan. Perisai adalah senjata yang bersifat defensif atau bertahan, bukan untuk menyerang atau ofensif. Perisai merupakan alat yang dipakai untuk menghalang dan mematahkan serangan musuh. Jadi, perisai merupakan senjata pertama yang harus kita miliki untuk pertahanan diri. Perisai harus diangkat untuk melindungi bagian tubuh kita, khususnya wajah. Dan perisai dapat dihantamkan kepada lawan yang mulai mendekat sebagai mekanisme pertahanan diri. Jadi, perisai iman berfungsi melindungi kita dan membantu kita memberikan perlawanan kepada si iblis. Lalu, kapan kita menggunakannya? Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dalam segala keadaan kita menggunakan perisai iman itu. Fungsinya yaitu memadamkan panah api dari si jahat. Jadi, perisai adalah pelindung. Nah, kalau Allah sebagai perisai, artinya Allah lah yang menjadi pelindung dan yang mengawal hidup kita di setiap waktu. Kita sungguh membutuhkan Allah, melebihi kebutuhan kita atas matahari. Hanya saja kita seringkali tidak menyadarinya, sehingga kita mengabaikan peran Allah. Karena itu, lewat perenungan kita hari ini, mari kita coba renungkan kembali. Sudah sejauh mana peran Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah Tuhan sebagai matahari dan perisai di dalam hidup kita? Demikianlah perenungan kita hari ini.
Semoga dapat menjadi pelajaran dan rema bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Karena itu mampukanlah kami Bapa untuk menjadikan Engkau sebagai matahari dan perisai di dalam kehidupan kami. Agar kami pun Tuhan mampu menjadi berkat bagi sesama kami dan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Seperti apa yang menjadi tujuan Engkau menjadikan dan menempatkan kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.